anna Muhammadar Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Mulianya bulan Ramadan, bulan wajib berpuasa, bulan diturunkan Quran, ada malam istimewa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Malam istimewa disebut apa, Bu? Disebut Lailatul Qadar, malam yang lebih utama dibanding 1000 bulan dari malam yang lainnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Terus malam Lailatul Qadar itu malam apa, Bu? Itulah malam ditunggu orang soleh yang merindu, berkumpul Rasul selalu, ridho Allah yang diburu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Kedudukan puasa itu di dalam Islam itu sebagai apa, Bu? Apa, Bu? Di samping sebagai rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 puasa itu rukun Islam. Tapi juga puasa ini lebih istimewa daripada amal yang lain, Bu. Kalau amal-amal yang lain kita sholat, kita zakat, kita ngaji, kita sodako, itu pahalanya dicatat oleh malaikat. Tapi kalau puasa ini nggak ada yang bisa nyatet kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa ini sangat istimewa. Puasa itu amalan sebagian dari iman. Puasa juga bagian dari sifat kesabaran. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin. Puasa sangat utama, hanya Allah yang menilainya. Amal ibadah lainnya malaikat mencatatnya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nah, lebih istimewa lagi Bu. Lebih istimewa lagi orang yang berpuasa itu pasti bahagia. Bahagia enggak Bu? Kapan? Kapan Bu? Coba, bahagia enggak Bu orang puasa? Kapan Bu bahagianya Bu? Nah, itu betul Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walis shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu oleh Allah diberikan dua kebahagiaan. Diberikan dua kebahagiaan. Yang pertama indal iftari, menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Padahal belum buka Bu. Baru mau buka 10 menit lagi mau buka itu udah seneng Bu. Lemesnya hilang. Padahal kalau pagi begini kan tadi sahur enggak Bu? Padahal tadi sahur. Ini baru jam 9 udah kelihatan loyo, lemes Bu, ngantuk ya. Nah. Padahal tadi sahur. Nah, padahal sekarang ini baru jam 9, masih deket dari waktu sahur. Kalau dibandingkan nanti jam 5 sore, dari waktu sahur itu deket apa jauh Bu? Jauh mana Bu? Tapi kenapa jam 5 sore kok semangat Bu? Hah? Kenapa Bu kok semangat Bu? Masa semangat, apa-apa semangat. Kenapa Bu kok sore semangat? Nah, itulah janji Rasulullah bahwa orang puasa itu menjelang buka itu udah seneng Bu. Tapi kalau orang nggak puasa, ya namanya nggak puasa nggak ada senengnya Bu. Lah makanya di sana jamaah itu saya tekankan, walaupun kita kerja keras sudahlah diniati puasa. Diniati puasa. Pak Ustadz, gimana kalau jam 11 kita nggak kuat? Ya alhamdulillah. Buka aja jam 11. Tapi menjelang buka jam 11 tetap seneng dibanding orang yang memang niatnya nggak puasa. Nah, jadi gimana? Nggak apa-apa membatalkan puasa jam 11, tapi kita tetap mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena niatnya puasa. Lain kalau karena kerja, manol, panen, terus diniati nggak puasa, ya udah kita nggak dapat pahala puasa, tetap kita punya hutang puasa. Nah kalau kita niat puasa terus di tengah hari kok batal karena nggak kuat, pahala puasa tetap didapatkan. Jelas Bu? Jelas Bu? Nah itu pertama, orang yang berpuasa itu pasti. Jadi kalau kita kepingin bahagia, berpuasalah. Karena orang yang berpuasa itu pasti diberikan kebahagiaan oleh Allah. Pertama, bahagia ketika menjelang berbuka puasa. Ya Allah, coba lihat Bu. Kalau sudah jam 5 sore, walaupun jauh dari waktu sahur, tapi nggak ada orang puasa lemes Bu. Nggak ada orang puasa lemes. Lah kok semangat? Yang ngabuburit juga semangat, yang masak juga semangat. Oh itu nggak ada orang lemes, itu nggak ada Bu. Coba lihat jam 5 sore itu nggak ada orang lemes. Tapi kalau jam 9, jam 10 sampai nanti jam 2 siang, Bu, ya
Itu orang loyo. Nah, asal dia puasa itu udah kelihatan di bengkel, tadi mampir ke bengkel dilihat, "Loh kenapa loyo?" "Ya ini Pak begini." "Loh kok begini?" "Loh sore aja semangat kok siang begini masih apa udah loyo." Nah, kenapa kok sore semangat tuh? Karena harapan sebentar lagi buka. Nah, sekarang kita buat bagaimana supaya puasa kita semangat. Tanamkan harapan di dalam diri kita bahwa kita mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah maka diingat tuh, puasa itu nanti ada yang batal puasanya, ada yang batal pahalanya, ada yang batal hikmahnya. Apa Bu? Puasa ada yang batal puasanya, ada yang batal pahalanya, ada yang batal hikmahnya. Terus yang batal puasanya gimana? Ya itu tadi jam 11 gak kuat terus minum, jam 11 gak kuat makan, itu namanya puasanya batal. Ada yang batal pahalanya, puasanya bagus puasanya, tapi ternyata dia senang bohong sama kawannya, bohong sama orang tuanya, bohong sama suaminya, bohong sama temannya, bohong sama anaknya. Nah, dia senang bohong. Orang yang senang bohong ini puasanya batal enggak, tapi pahalanya puasa hilang. Jelas belum? Makanya usahakan puasa ini jangan pernah bohong. Jangan pernah bohong. Bagaimana Pak Ustadz kalau bohongnya untuk kebaikan? Kalau walaupun untuk kebaikan, kalau kita bisa berkata benar, kenapa harus bohong? Makanya Rasulullah bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Jadi nggak perlu berbohong. Jelas Bu? Pertama, yang pahalanya hilang itu orang yang senang bohong. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan khamsun, ada 5 perkara yuftirnas shaima yang menghilangkan pahala puasa. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Pertama, al-kadibu, senang bohong tadi. Nah, makanya jangan senang bohong. Kemudian yang kedua apa yang menghilangkan pahala puasa? Yang menghilangkan pahala puasa yang keduanya apa? Pertama, menghilangkan pahala puasa itu adalah senang bohong. Yang kedua, senang membicarakan orang lain. Apa Bu? Senang riba, ngomongin keburukan orang lain. Nah, itu menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga apalagi? Yang ketiga senang adu-adu. Senang apa Bu? Adu-adu. Kalau anak itu disebut wadul, senang wadul. Begitu main sama anak-anak, sama kawan-kawannya dinakali, pulang ke emaknya, "Wah si anu nakal, si itu nakal." Itu namanya wadul. Kalau orang tua namanya apa? Begitu main ke tempat tetangganya, rupanya tetangganya lagi marahan sama suaminya, keluar kelihatan mukanya serem. Akhirnya kita pulang cerita, "Saya main ke tempat dia begini-begini," padahal seremnya itu lagi berantem sama suami. Kita yang datang tersinggung. Terus akhirnya kita cerita, itu namanya adu-adu. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahala puasa. Jelas belum? Menghilangkan apa? Pahala puasa.
Pertama dusta, kedua riba, ketiga adu-adu wadul. Yang keempat senang berkata bodoh. Bodoh itu senang bodohi, senang apa? Jarak. Jarak itu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Jarak itu apa? Ya, kawannya diem-diem digodain gitu loh. Itu namanya apa, Bu? Dijahilin itu. Nah, itu dijahilin bahasanya ya sama dengan bahasa Arab. Wala layak dulu. Ya dulu itu apa? Berbuat bodoh. Bodoh itu apa ya? Jahil itu tadi. Kawannya lagi asik-asik santai, ngantuk, dikageti. Begitu dikageti, bang, oh kamu ini begini. Nah, itu namanya jahilin. Nah, jahil seperti itu nggak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahala puasa. Jelas dulu? Nah, menghilangkan pahala puasa. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Khamsun yuftirna shaima, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. 1 bohong, 2 riba, 3 namimah, 4 jahal jahil. Kemudian yang kelima, an-nadru bisyahwati, memandang dengan syahwat, dengan keinginan. Nah, ini perhatikan Bu, mandang dengan keinginan. Ingat, bukan cuma mandang suami. Kalau nggak puasa, mandang suami biasa, giliran puasa, mandang suami pagi-pagi, terus timbul syahwatnya, itu membatalkan puasa. Bukan cuma mandang suami itu. Ibu ke warung pagi-pagi belanja, ngelihat ada cendol hijau-hijau, terus kepingin. Nah, ini kepingin. An-nadru bisyahwati, memandang dengan kepingin, itu pahala puasanya hilang. Nah, jelas ya? Duh, jadi gimana? Makanya jangan ada keinginan, kita kan puasa. Maka ketika kepingin langsung inni shaimun, aku sedang puasa. Begitu ibu belanja ke pasar, terus melihat, tahu-tahu ada model kudung-kudung baru, ya, terus kepingin. Ingat Bu, begitu kepingin, padahal lebaran masih jauh, tapi udah kepingin beli kudung yang model baru. Nah, kepingin ini an-nadru bisyahwati, menghilangkan pahala puasa. Maka usahakan selama puasa jangan keluar-keluar. Kecuali kalau kita bisa seperti tadi, begitu kepingin, ya Allah baju ini kok bagus, ini shaimun, aku sedang puasa. Tahan. Kepinginnya nanti kalau udah mau lebaran, ini belum lebaran, ini shaimun, saya sedang puasa. Jelas Bu? Apa yang nomor 5? An-nadru bisyahwati, memandang dengan keinginan. Jadi mandang apa aja kok disertai keinginan, itu menghilangkan pahala puasa. Nah, jelas ya. Jadi 1 dusta, yang kedua riba, yang ketiga adu, yang keempat jahilin, yang kelima memandang dengan syahwat, dengan keinginan. Jadi ngelihat ada bubur kok kepingin, itu pahalanya hilang Bu. Makanya segera ucapkan ini shaimun. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang puasa terus dijalanin, terus ada apa-apa, itu nggak usah gini, cukup kul, katakan ini shaimun, aku sedang berpuasa. Salatullah salamullah ala ala. 'ala 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 'ala
Tiap orang yang berpuasa pasti dapat kesenangan. Pertama saat berbuka, kedua bertemu Tuhan. Pertama saat berbuka, kedua bertemu Tuhan. Salatullah salamullah Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin. Ramadan bulan wajib berpuasa. Terus juga Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Itu untuk apa? Petunjuk di dalam Quran itu sumber ketenangan untuk capai kebahagiaan, selamat juga kemuliaan. Untuk capai kebahagiaan, selamat juga kemuliaan. Salatullah salamullah ala Toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tiap orang bisa dapat ketenangan dari Quran, asal dia bisa tepat melaksanakan aturan. Asal dia bisa tepat melaksanakan aturan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kafir apalagi mukmin jika ikuti Al-Quran. Al-Quran pasti hidupnya terjamin sukses dalam kemuliaan. Pasti hidupnya terjamin sukses dalam kemuliaan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Apa yang harus kita hindari supaya puasa kita nggak hilang pahalanya, Bu? Apa aja, Bu? Jangan bohong, jangan ghibah, jangan adu-adu, jangan jahilin suami anak. Jadi jahilin ini walaupun suami lagi tidur dijahilin. Anak lagi asik-asik ini dijahilin, itu tetap tidak boleh. Terus yang nomor 5 apa? Boleh melihat tapi jangan dengan syahwat. Belanja sayuran, kok ini enak, ini buat buah, kayaknya buat buka, ini kepingin. Kalau ada keinginan itu menjadikan pahala hilang. Nah gimana Pak Ustaz kalau beli sayuran? Ya udah beli aja. Beli aja. Tapi kalau nggak kepingin kan nggak mau beli. Nah berarti belinya itu karena kepingin. Jangan belinya karena butuh untuk kebutuhan keluarga. Beda nggak kepingin dengan butuh? Beda. Kalau kepingin ya yang dibeli yang diinginkan. Kalau butuh walaupun nggak kepingin tetap dibeli. Kenapa? Karena butuh. Lah ini kebenaran Pak Ustaz, di samping butuh juga kepingin. Ya kepinginnya ditahan. Apa ini sohibun? Dan yang penting saya butuh ini saya beli. Kepinginnya nanti maghrib aja. Nah, jelas ya. Jadi an-nadru bisyahwati, memandang dengan keinginan itu menghilangkan pahalanya puasa. Nah, mudah-mudahan puasa kita selamat, pahalanya juga selamat. Nah, pahalanya juga selamat. Nah, selanjutnya, pengen gak puasa kita ini mendatangkan hikmah, Bu? Pengen gak, Bu? Puasa mendatangkan hikmah. Hikmahnya puasa itu apa? Subhanallah, Bu. Hikmahnya puasa itu kalau kita mendapatkan hikmah puasa, Bu, hati kita menjadi lapang dan bercahaya. Nah, hati kita menjadi lapang dan bercahaya. Orang yang hatinya lapang itu apa keuntungannya apa Pak Ustaz? Keuntungannya orang yang hatinya lapang gak gampang sedih, gak gampang menderita, gak gampang susah. Selalu bahagia. Mau, Bu? Loh, ini kalau hatinya lapang. Makanya Allah berfirman apa? Wa man yashrah sadrahu lil Islam. Nah, orang ini siapa yang bisa mendapatkan hikmah ini? Nah, nanti ada penjelasannya. Itu satu. Hikmahnya puasa itu apa? Orang yang mendapatkan hikmah puasa, dia hatinya akan lebih lapang dan lebih bercahaya. Bercahaya itu bagaimana? Hidupnya gak ada malasnya, selalu semangat. Ngaji semangat, sedekah semangat, pokoknya gak ada rasa ragunya. Yang lainnya sedekah nyari yang jelek-jelek, dia sedekah yang gede. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah lapang. Begitu sedekah yang gede, dapatnya lebih gede. Loh, kenapa? Karena memang dia sedekahnya lillahi ta'ala, sehingga oleh Allah diberikan yang jauh lebih banyak, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, itu gambaran kenapa kok hatinya lapang? Karena dia mendapatkan hikmah dari puasa. Kita sudah lapang belum hatinya, Bu? Ayo, sudah lapang belum? Tandanya apa? Kalau masih gampang ngambek, kalau masih gampang tersinggung, kalau masih gampang marah, kalau masih gampang iri, berarti hatinya masih sempit. Nah, akhirnya apa? Ya diisi sifat iri aja udah penuh. Tapi hati yang lapang, iri nggak bisa memenuhi hatinya. Akhirnya apa? Dia tetap hatinya subhanallah, di apa-apain dia senyum. Itulah gambaran seperti Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah, terus Sayyidina Abu Bakar, terus para ulama, ya Allah. Nah, mereka lapang hatinya, bersinar bercahaya, sehingga dengan cahaya hatinya itu bisa selalu membimbing umat.
Kenapa seperti itu? Karena dia mendapatkan hikmah dari puasa. Maka orang dulu kalau kepingin anaknya soleh, dia puasa. Kepingin urusannya mudah, dia puasa. Kepingin cita-citanya tercapai, dia puasa. Begitu puasa tercapai, kenapa? Ya itulah bagian dari hikmahnya puasa. Kemudian hikmah puasa yang kedua apa? Hikmah puasa yang kedua, ya Allah, kalau kita puasa kok mendapatkan hikmah puasa, ya Allah, ngaji nikmat. Saya ingat almarhumah ibu saya. Kebetulan beliau juga meninggal waktu itu. Nah, begitu puasa, subhanallah, beliau itu nikmat baca Quran, itu nikmat. Nah, jadi ibu itu almarhumah, subhanallah, kalau ingat, jadi kebaikannya itu gak terbatas. Kalau melihat anak susah, jadi waktu ikut saya juga ini, ngelihat anak kecil jajan, ya Allah kok kasihan anak itu, beliau itu bikin kue, bikin makanan-makanan yang sehat. Nah itu ibu. Akhirnya apa? Kakak saya di sini masa udah tua masih begitu, ya memang kemauannya seperti itu. Akhirnya dipindah ke sini. Begitu dipindah ke Sukatani, terus Bu Is almarhumah itu buka pengajian, ada anak-anak kecil. Begitu melihat anak kecil itu kasihannya itu tumbuh, bikin lagi. Jadi nasi-nasi yang udah mau busuk itu bukan dijual, bukan dibuang, tapi diolah menjadi makanan-makanan yang anak-anak itu senang. Itu almarhumah ibu. Nah itu bagiannya apa? Bagiannya itu ketika kita mendapatkan hikmah puasa, salah satunya adalah kita merasa nikmat dengan kebaikan, merasa nikmat dengan ibadah, merasa nikmat dengan zikir, merasa nikmat dengan persaudaraan. Sehingga walaupun disakiti dia nggak merasa sakit. Kenapa? Karena yang dia nikmati bukan sakitnya, tapi saudaranya. Maka kalau masih kita mantul dengan saudara, berarti kita belum menikmati nikmatnya saudara. Kalau kita dengan teman kok masih ada rasa mangkel marah, berarti kita belum bisa merasakan nikmatnya punya teman. Kira-kira punya teman nikmat enggak? Kalau kita merasa nikmat dengan teman, kenapa kita gampang marah, gampang tersinggung dengan teman? Nah, maka ketika ada ucapan kita maklum, maklum dia begitu. Kenapa? Orang dia susah tahu kok dianya seperti itu. Akhirnya kita biasa dengan perilakunya, biasa dengan perbuatannya, dan senang memaafkan kesalahannya karena kita lebih mementingkan nikmatnya pertemanan. Jelas dulu. Jadi hikmah puasa yang kedua itu adalah apa? Kita merasa nikmat dengan kebaikan. Nah itu hikmahnya puasa. Kemudian hikmah puasa yang ketiga apa Bu? Subhanallah. Ini hikmah yang paling tinggi Bu. Jadi hikmah yang paling tinggi itu apa? Hikmahnya puasa yang ketiga adalah kita akan merasakan tidak lagi butuh apa-apa. Kita akan merasakan tidak lagi butuh apa-apa karena kita sudah dicukupi hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nikmat puasa itu? Pertama, jaga dulu puasanya, jangan sampai batal. Yang kedua, jaga dulu puasanya, jangan sampai pahalanya hilang. Kalau kedua hal ini sudah kita lakukan, baru nanti kita akan naik mendapatkan hikmahnya puasa. Ingat, siapapun orang tidak akan pernah mendapatkan hikmah puasa kalau pahala puasanya hilang. Sama tuh, orang gak akan mendapatkan pahala puasa kalau puasanya gak sah. Loh tadi katanya Pak Ustadz, ada orang mau niat puasa terus dia gak kuat, dia tetap dapat pahala puasa. Betul. Nah terus yang dimaksud tidak mendapatkan pahala puasa itu bagaimana? Kalau puasanya batal. Nah ketika puasanya batal, baik batal secara syar'i
secara hukum fikih atau batal secara hukum hakikat. Nah seperti tadi kan pahala puasa ada yang membatalkan. Apa yang membatalkan pahala puasa? Bohong, riba, adu-adu, jahitin kawan, melihat dengan syahwat. Ini puasanya sah aja, pahalanya hilang. Apalagi puasanya batal kok isinya 5 tadi itu, ya otomatis pahalanya hilang. Maka ayo kita jaga dulu puasa kita jangan sampai batal. Terus yang kedua, pahala puasa kita jangan sampai batal. Insya Allah minggu depan kita naik ke tingkat berikutnya, bagaimana mendapatkan hikmahnya puasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.